kalau shalom pertama kurang on gitu ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah gitu dong, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, sedap. Siap kembali memuji Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa dulu ya Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau kembali kumpulkan kami di tempat ini. Penuh dengan sukacita Tuhan, kesiapan hati ya Bapak. Untuk menerima apa yang ingin Engkau berikan Tuhan melalui Pak Andre Tuhan. Kiranya apa yang diberikan Tuhan bisa menjadi rema dan bisa kami lakukan untuk kesehari-hariannya Tuhan. Pimpin ibadah kami pada malam hari ini, esok dan selamanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita mari kita katakan amin. Coba dilihat dulu muka-muka yang bersukaria. Senyum siangnya masih ada dong? Masih ya? Ini lagunya agak saut-sautan ya, yang tahu lagunya ya. Oke. Mari kita bersukaria, hari ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Stop dulu. Kita bagi dua ya. Yang sebelah sini mari kita gimana tuh DP lagu? Ya, yang di sini saut. Bisa? Bisa ya. Kita lihat seberapa kompak kelompok kanan dan kelompok kiri, oke? Mari kita ulang satu kali lagi. Oh, boleh. Kita Bersukaria Sautin. karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Suaranya. Puji Tuhan semesta itu Asik. tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Satu kali lagi, gantian. Sebelah saya. Mari Kita bersukaria Balas. Asik. karena ini hari bahagia. kita Berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta ini. Lagi. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Mari semua. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita Bukankah Yesus berkata? Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Oke, terima kasih. Kira-kira powernya yang mana nih tadi yang paling power? Sama ya. Oh, sebelah sini berarti. Panik, maaf agak kalah sama Bu Lucy berarti. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke sesi selanjutnya.
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bahkan kami sadar untuk taat dan setia pun itu adalah kemampuan dari Tuhan yang memampukan kami untuk taat dan setia. Malam ini Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bentuk hati kami mengalami ketaatan dan kesetiaan itu. Biar firman-Mu hari ini bicara kepada setiap kami secara pribadi. Kami percaya firman-Mu akan mengerjakan sesuatu, menumbuhkan sesuatu dalam hidup kami, pikiran kami. Dan kami percaya firman-Mu akan berbuah, membuat hidup kami diubahkan. Sepenuhnya kami bergantung pada-Mu Roh Kudus, bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap menyimak firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Coba lihat muka samping kiri kanannya cerah nggak? Habis mandi nggak? Habis mandi nggak? Oh. Saya mau disclaimer, saya belum mandi. Saya tadi dengar ada pembicaraan dari seorang ibu-ibu yang bilang, nggak bisa aku mandi, mandinya baru mau tidur baru bisa mandi, gitu kata ibu-ibu itu. Ya, ada yang bisa tebak ibu yang mana itu? Itu biasanya itu ibu-ibu pekerja keras. Semua mesti beres dulu kan gitu. Jadi kalau mau tidur baru mandi baru semua beres, tidurnya enak kan gitu. Jadi tidur kalau kerjaan belum beres nggak bisa tidur, ya nggak bisa beres. Itu hikmah yang saya selalu dapatkan dari orang-orang tua. Ya orang tua punya kalau kenapa Bu? Oh tua. Sebenarnya ada banyak hal yang kalau kita tuh, saya suka duduk sama orang tua, saudara. Suka duduk sama orang-orang yang lebih senior. Karena ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapat. Betul ya? Makanya itu yang Amsal bilang, carilah hikmat. Maka hikmat itu yang akan menolong kamu. Ya. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama simak satu bagian dari Mazmur yang saya ingin kita sama-sama bawa di malam hari ini. Karena saya ingin malam ini menjadi satu malam, ini bisa dikatakan dalam tanda kutip ibadah di malam hari yang saya ingin ajak kita untuk memaknai kejadian-kejadian dalam hidup kita di malam hari ini, saudara ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini dan saya merindukan saudara membaca ayat ini dengan pemaknaannya. Membaca, membayangkan begitu ya, dan kita baca secara mindful ya. Mindful itu baca secara memaknai ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ini salah satu mazmur yang menurut saya paling indah. Paling indah. Ada lagunya. Kita tahu lagunya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku
selalu bawaku mendekat padamu. Oke, sampai di situ. Nanti kita KKR ya. Lagu ini saya suka karena lagu ini membuat kita menyadari bahwa kita nggak bisa lari dari Dia. Dan dalam hidup kita kalau kita betul-betul maknain, Dia tuh ada di situ. Dia ada dalam setiap sudut-sudut, dalam setiap bagian-bagian hidup yang sedang kita jalani. Bahkan dalam setiap bagian hidup yang tidak menyenangkan. Di depan ini ada seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Billy Graham ini, saya boleh sedikit survei, ada yang tahu nama ini? Ada yang tahu nama ini? Boleh angkat tangannya? Oke, terima kasih. Billy Graham ini adalah seorang hamba Tuhan yang dia sudah meninggal, sudah kembali ke rumah Bapa, dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya, dia menurut data yang saya dapat dikatakan ada 215 juta orang yang sudah mendengar firman Tuhan dari dia, saudara ya, dan yang disampaikan oleh dia. Dan bahkan Billy Graham ini adalah penasihat dari Presiden Amerika Serikat 12 presiden berturut-turut. Saudara bisa melihat orang ini punya sebuah legacy atau punya sebuah karya yang saya kira dipakai Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau saudara dengar nama ini, saudara akan merasa bahwa ini orang yang luar biasa ya, artinya dalam pelayanan. Tapi tahukah saudara bahwa dia punya seorang teman namanya Charles Templeton. Charles Templeton ini adalah seorang sahabat dan sama-sama dengan Billy Graham pada usia mahasiswa mereka berdua itu pelayanan. Dan Charles Templeton ini adalah orang yang juga berkhotbah. Jadi bukan cuma Billy Graham, Charles Templeton juga berkhotbah yang sebelah kiri itu, saudara. Dan entah bagaimana pada satu kali Charles Templeton masuk di sebuah university namanya Princeton. Dan di Princeton itu dia kemudian mulai mengenal banyak hal, termasuk arus liberal ya. Dan kemudian di situ dia memutuskan untuk menjadi ateis. Dia menuliskan sebuah buku namanya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan, ya. Dan Templeton dalam pemaknaannya dia mengatakan, bagaimana mungkin ada Tuhan ketika di sana ada kelaparan, ada penderitaan. Konteksnya adalah waktu itu dia mengambil contoh orang-orang di Afrika yang mati kelaparan karena kekeringan, saudara ya. Tidak ada panen, tidak ada makanan, orang-orang kekeringan. Dan dia bilang, bagaimana mungkin Tuhan ada di sana? Mereka cuma butuh hujan, tapi Tuhan tidak kasih hujan. Kok bisa? Saudara, mungkin fakta ini kemudian bikin saudara jadi bertanya-tanya. Loh, dia dulu pelayanan, khotbah, KKR, bahkan sahabatnya Billy Graham. Kok bisa Billy Graham gak mampu untuk membuat dia bertobat lagi misalnya begitu ya saudara. Kenapa bisa begitu? Saudara, mungkin kita mesti balik ke surga dulu ketemu Billy Graham baru kita tanya sama dia. Ya mungkin ya. Tapi saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya banyak muncul dalam pemikiran banyak orang. Terutama menurut saya sih anak-anak muda kita. Yang berpikir di manakah Tuhan? Dan kalau saudara mengikuti perkembangan kekristenan yang ada di barat, banyak yang seperti itu. Anak remaja saya salah satu, actually dia bukan anak remaja saya, tapi jadi saya waktu masuk gereja, anak remaja ini berangkat ke US. Lalu kemudian pembina remaja sebelumnya bilang sama saya, Andre, ini anak mau jadi hamba Tuhan. Begitu. Karena waktu KKR terakhir dia maju menyerahkan diri mau jadi hamba Tuhan. Tapi mamanya bilang sama dia, kamu jangan masuk dulu sekolah teologi, jangan masuk sekolah Alkitab dulu, kamu ke Amerika aja dulu, ikut kokomu, supaya kamu punya pengalaman. Maksud mamanya baik sekali. Tapi anak ini saudara-saudara 3 tahun kemudian masuk college di sana, lalu kemudian mamanya datang sama saya lalu bilang, Pak Andre tolong ngomong sama anak saya, karena anak saya sudah jadi ateis. Jadi dia balik-balik dia bilang dia ngakunya ateis. Dan anak ini kemudian ngobrol sama saya, tukar pikiran dan sebagainya. Saudara, salah satu permasalahannya selalu di situ. Tuhan tuh di mana ketika penderitaan terjadi? Karena kita berpikir as simple as Tuhan itu seharusnya kalau ada, hadir, dia
menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan di masa-masa kesulitan. Seharusnya Tuhan itu tidak bikin sampai yang namanya kesulitan itu menenggelamkan kita, melahap kita, menghabisi kita. Nah saudara-saudara, ayat yang tadi saudara baca, Mazmur 139, ketika tadi dinyanyikan ya oleh penyanyi jebolan kamar mandi idol saudara-saudara ya. Lagu itu tuh kedengaran indah, betul ya? Tapi tahukah saudara bahwa lagu itu hadir dari sebuah pergumulan. Hadir dari sebuah kesaksian bagaimana Daud itu sedang dalam pelarian. Menyelamatkan diri, melarikan diri. Ayat yang ke-7 saudara bacanya itu kelihatan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, konteksnya hari itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kalau saudara ingat ceritanya Daud, setelah dia mendekat ke lingkungan kerajaan, lalu kemudian di situ saudara-saudara dia diancam untuk dibunuh sama Saul. Kenapa? Karena Saul insecure. Ya. Saul insecure karena orang-orang nyanyi Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul insecure karena ada seorang yang kemudian akan mengambil tahtanya dia. Yang tadinya Saul itu kelihatan baik-baik saja, tapi insecure-nya kelihatan. Akhirnya dia jealous, dia merasa dia harus membunuh Daud. Singkat cerita kita tahu bahwa Daud akhirnya ditombak, tombaknya meleset, Daudnya lari. Dan disitulah perjalanan pelarian Daud itu dimulai. Kalau saudara baca, Daud itu lari dari sana kemari. Lari saudara-saudara menyelamatkan diri karena Saul memburu dia untuk dibunuh. Dan Daud itu kemudian sempat menjadi saudara-saudara gila. Berpura-pura gila maksudnya di hadapan seorang raja Filistin namanya Raja Gad. Bahkan Alkitab mengatakan dia membiarkan air liurnya meleleh di janggutnya. Karena apa? Karena dia itu harus berpura-pura gila supaya dia bisa diselamatkan saudara. Daud itu bahkan lari ke satu tempat yang namanya Gua Adulam dan di situ dia berkumpul dengan para buronan. Dia harus benar-benar meninggalkan tahta itu saudara-saudara. Jangan lupa bahwa Daud pada waktu dikejar-kejar itu dia barusan diurapi oleh Samuel untuk jadi raja. Tuhan ngomong nih sama dia, kamu akan jadi raja. Tapi nyatanya setelah Tuhan ngomong kamu akan jadi raja, kejadian apa yang terjadi? Pelarian, buronan. Coba bayangin, harusnya jadi raja tapi malah jadi buronan. Jalur hidupnya kan kayak 180 derajat beda banget dari yang dia harapkan, betul gak? Misal saudara-saudara bertemu dengan pihak HRD nih ya, Human Asset ya namanya ya. Lalu kemudian Human Asset bilang begini, kami lihat prestasi kamu bagus ya. Nanti minggu depan kamu dapat promosi ya. Ternyata minggu depan SK turun saudara, ya ini promosinya. Ya mana promosi, kantor saya di mana? Pos Satpam. Saudara jadi bagian dari squad Satpam. Saudara merasa bagaimana? Tatapannya kosong semua. Mungkin jawabannya, oh enggak apa-apa kan melayani Pak. Aduh. Oke, kita tutup khotbah ya sekarang ya. Saudara tentu kayak merasa, loh kok begini jalan hidupnya, iya kan? Saudara tidak expect itu. Dan itu yang terjadi pada Daud. Dia ada dalam pelarian demi pelarian supaya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Karena dia mau dibunuh. Ingat, Daud itu berhak untuk kemudian teriak sama Tuhan. Tuhan, aku baru ditabiskan jadi, diurapi jadi raja. Kenapa jalan hidupnya malah seburuk ini? Kenapa jalan hidupnya malah tidak menyenangkan seperti ini? Saudara, tapi menariknya Daud itu adalah seorang yang hatinya itu benar-benar makanya dikatakan melekat pada Tuhan. Karena dia mampu melihat liku-liku kehidupan yang buruk dalam hidupnya itu sebagai bagian dari ada kehadiran Tuhan di sana. Itu menarik sekali. Bahkan dikatakan dalam seluruh perjalanan hidupnya saudara-saudara dia bilang begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jadi justru alih-alih dia mau melihat bahwa kehidupannya itu adalah buruk,
Tetapi dia melihat bahwa dalam perjalanan pelarian-pelarian dia ada Tuhan. Saudara, ada Tuhan di sana. Makanya dia bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku taruh tempat tidurku, engkau juga di sana. Saudara-saudara, ngomong-ngomong, ketika dia bilang, aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, orang Yahudi itu punya pemikiran bahwa dunia orang mati itu ada di bawah. Sheol namanya. Jadi tempat orang mati kumpul. Jadi ini namanya Sheol, saudara-saudara ya. Jadi itu pemikiran orang-orang Yahudi. Jadi Daud itu mengatakan, kemana aku dapat pergi? Bahkan ketika aku terbang dengan sayap fajar pun engkau ada di sana. Itu kata Daud. Saudara. Itu adalah hasil refleksi dari perjalanan Daud. Dari bagaimana dia itu melihat kembali apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara. Sampai di situ Daud bilang, engkau ada di sana. Engkau selalu ada di sana. Saudara, ketika kita melihat ini semua, ada orang mengatakan God is nowhere. Tapi sebenarnya kalau kita lihat God is nowhere, itu bisa jadi God beneran is nowhere, atau God is now here. Hidup itu sebenarnya berbicara tentang perspektif. Katakan sama-sama dengan saya, perspektif. Hidup selalu berbicara tentang perspektif, bukan? Perspektif. Perspektif gelas yang setengah itu entahkah setengah kosong atau setengah penuh. Dompet saudara penuh atau kosong? Lupa. Pak, itu harta duniawi, harta rohani saja yang saya peduli. Wah, luar biasa saudara. Tapi saya kira ini pertanyaan penting. Dompet saudara itu setengah penuh atau setengah kosong? Banyak kartu kreditnya Pak, tagihannya banyak ya. Amin? Betul? Keluarga saudara, setengah bahagia atau setengah sedih? Pak, jangan setengah dong Pak, 4/5 kek gitu kan. Puji Tuhan, tapi saya langsung ambil aja titik tengahnya kan. Hidup saudara, setengah bahagia atau setengah sedih? Halo? Life is about perspective. Saudara melihatnya dari perspektif mana? Saudara melihatnya dari perspektif apa? Itu penting saudara-saudara. Dan saudara punya pilihan. Dan saudara bisa menemukan bahwa begitu banyak orang yang menghancurkan hidupnya dengan perspektif yang salah. Amin. Begitu banyak orang yang kita coba lihat-lihat, kenapa ya hidupnya kelihatan baik-baik saja tapi kok hancur berantakan? Karena memang orang menghidupi perspektif yang salah. Itu yang kita sebut dengan yang namanya value. Amin. Value yang sedang kita hidupi. Karena saya percaya bahwa dunia itu akan selalu membuat kita untuk berpikir dari perspektif-perspektif yang salah. Dunia akan selalu bikin kita berpikir dari perspektif-perspektif yang keliru. Dunia selalu mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita punya nggak cukup. Makanya bahkan kadang-kadang pengajaran seperti itu masuk juga ke mimbar gereja. Jadi doa kita sudah tidak lagi seperti doa Tuhan Yesus yang minta, berikanlah kami hari ini makanan kami yang. Kita jadinya minta, berikanlah kami hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Lupa itu kan Alkitab mau berlimpah-limpah. Iya, berlimpah-limpah kalau hati kita penuh dengan syukur. Jadi berlimpah itu bukan jumlah amount yang kita dapat, tetapi berapa hati kita bersyukur dengan yang kita punya, saudara-saudara. Amin. So your perspective is matter. Perspektif kita dalam hidup itu matter. Penting sekali. Saya cuma berpikir Daud itu melihat perjalanan hidupnya yang dalam pelarian, saudara-saudara. Saya mungkin berpikir kalau saya jadi Daud, mungkin syair yang saya tulis adalah, hidupku aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Betul? Aku tanpamu butiran debu, gitu kan? Iya kan? Karena dunia kan bikin lagu-lagu menye-menye begitu kan?
Dunia bikin seakan-akan kamu berhak dikasihani. Jadi kita tuh lama-lama jadi orang yang minta dikasihani terus-terusan. Kita cuma jualan kesedihan, kita cuma jualan apa? Jualan perasaan-perasaan, aduh gua nih hidup gua sedih dan sebagainya. Perspektif itu penting, amin. Dan Kristus datang untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dan saudara jangan bayangkan dosa itu adalah saya terikat perjinahan, itu dosa betul. Tapi jangan bayangkan dosa itu cuma itu. Jangan bayangkan dosa itu adalah saya berbohong atau dosa itu saya korupsi. Ya. Jangan bayangkan dosa itu. Tapi bayangkan dosa itu adalah ketika pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Halo? Ketika pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Ketika hidupmu bukan seperti yang Tuhan mau. Itu dosa. Ketika hatimu jauh dari Tuhan, itu dosa. Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Makanya dia bilang, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Maksudnya apa? Hidup itu di situ menggunakan kata zoe. Artinya zoe itu bukan berarti kan kita lagi mati semua nih, gak ada napas. Semua ada napas kan, saudara? Coba pegang dulu, itu ada napasnya kan. Lalu Tuhan datang untuk membuat kita bangkit jadi zombie begitu. Bukan. Dia datang untuk memberikan kepadamu hidup. Hidup itu bukan hidup jasmani tapi hidup rohani. Karena orang-orang ini mati rohani. Dan dia ingin memberikan dalam kelimpahan. Maksudnya apa? Bukan cuma hidup rohani tapi hidup rohani yang berlimpah-limpah. Yang tadi kalau nyambung ya. Kita tuh dalam hidup tuh sebenarnya cari damai, ya enggak? Dan betapa bahagianya orang yang bisa berdamai dengan dirinya. Damai dengan makanan hari ini yang secukupnya. Ketika kita bisa makan hari ini cukup dan aku bersyukur kepada Tuhan. Bahagia. Amin. Alkitab mengatakan berbahagialah engkau jika engkau hidup dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda ya. Istri masa mudamu. Maksudnya apa ya? Istri yang menemani kamu dari muda. Betul. Pak saya nikahnya telat. Bukan itu. Maksudnya ya istri kamu, pasangan kamu. Amin. Berbahagialah engkau kalau kamu bisa makan dari hasil jerih payahmu. Itu hidup yang bahagia, damai. Damai itu Tuhan udah kasih. Masalahnya kita mau lihat dari sudut pandangnya Tuhan atau tidak, itu masalahnya. Ya ambil waktu sedikit yuk. Soalnya berbahagia gak dalam hidup? Jangan ngomong bahagia amin karena saudara orang Kristen, jangan. Jangan ngomong amin dan iya karena ini lagi ibadah, jangan. Tapi ambil waktu tanya sama diri, saya berbahagia gak ya dalam hidup? Damai itu tidak kemana-mana, saudara. Damai itu Tuhan janjiin di hati. Kalau kita hidup lewat standarnya Tuhan. Bahkan kadang-kadang penderitaan itu adalah eksistensi yang seringkali kita harus terima. Karena penderitaan itu seringkali Tuhan pakai untuk membentuk kita. Izinkan saya jelasin maksudnya apa. Kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 5. Kita sama-sama baca boleh ya? 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Menarik ini saudara. Ulangan ini adalah namanya Ulangan. Dulu saya waktu SD saya pikir Ulangan itu kitab ujian ya. Karena dulu zaman saya sekolah itu kalau ujian namanya Ulangan kan gitu kan. Ulangan sebenarnya bukan Ulangan itu, tapi Ulangan itu adalah Taurat yang diulang. Perjanjian yang diulang. Dari Musa yang diulang lagi kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk ke Kanaan. Jadi mereka sudah lewat 40 tahun tuh putar-putar. Setelah mereka lewat 40 tahun putar-putar, lalu kemudian di sini Tuhan bilang begini, ingat gak 40 tahun aku bikin kamu putar-putar di padang gurun. Tujuannya apa? Merendahkan hati. Jadi 40 tahun itu putar-putar padang gurun, saudara bayangin lihatnya itu adalah tanah gersang, gak jelas arahnya mau kemana,
Perjalanan yang gak tahu kemana. Tapi Tuhan bilang ternyata putar-putar 40 tahun itu supaya kamu merendahkan hatimu. Ternyata belajar merendahkan hati bagi orang Israel harus berapa puluh tahun? Saudara mau dibentuk 40 tahun supaya rendah hati? Kalau saya sih saya bilang Tuhan kelamaan. Tapi saya sih belajar dibentuk Tuhan merendahkan hati itu seumur hidup sih, menurut saya sih. Ya, seumur hidup. Tapi saya percaya bahwa, saudara lihat gak bahwa sebenarnya ada blessing in disguise. Dari setiap penderitaan, dari setiap padang gurun yang sedang saudara jalani. Dan dikatakan itu karena Tuhan sayang seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan itu karena sayang seperti Bapa sayang sama, keren ya. Jadi karena Tuhan memang sayang sama kita, makanya dia mengizinkan somehow penderitaan terjadi. Penderitaan apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Gak usah curhat, gak apa-apa. Maksudnya coba sama diri, coba bilang, penderitaan apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Struggle apa yang saudara sedang hadapi? Putus asa apa yang saudara sedang hadapi? Apa? Sebutin. Dalam hati maksudnya. Bisa gak saudara melihat itu sebagai Tuhan yang menyayangi saya? Yang mengizinkan saya berjalan di padang gurun. Seperti Daud. Karena Daud mengalami pembentukan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saya tuh akhirnya mampu untuk melihat bahwa pembentukan Daud itu necessary dan it's a must. Karena bagaimana mungkin seorang anak usia 17 tahun yang diurapi jadi raja, naik jadi raja di usia 17 tahun. Bukan mau mengatakan kalau muda gak bisa memimpin. Tapi saya percaya bahwa siapapun kamu, orang yang sebaik apapun, anak baik-baik. Kalau bahasa ininya kwai-kwai gitu ya. Anak baik-baik dari kecil. Saya pun yakin bahwa engkau belum teruji. Dan Tuhan membentuk Daud dari perjalanan pelarian di padang gurun. Akhirnya dia teruji, saudara-saudara, jadi seorang leader. Jadi rupanya pelarian-pelarian yang diizinkan Tuhan sampai dia mesti pura-pura gila, dia mesti survive untuk dirinya sendiri. Dia nggak jadi raja yang dapat segala sesuatu begitu gampang, saudara-saudara. Naik jadi raja, semua tinggal perintah. Tapi dia teruji, dia dilatih Tuhan. Itu pun dia masih bisa jatuh, saudara, betul ya? Tapi dia harus disiapkan dulu, karena itulah cara Tuhan mengasihi dia. Amin. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik, yang berhikmat, dan dia tidak ingin Daud hancur berantakan, jadi dia mesti latih Daud. Jadi Daud mampu untuk mengatakan bahwa terlalu tinggi dan ajaib pengetahuan itu. Makanya Daud menuliskan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Saya membayangkan di situ Daud berpikir dalam pelarian, ada masa dia kecewa mungkin sama Tuhan. Ada masa mungkin dia struggle, di mana Tuhan? Ya udah gue lari aja mungkin. Tapi di situ dia mengatakan, waktu aku berlari dalam pelarian, ternyata engkau di sana. Artinya apa? Bahkan di saat-saat di mana pelarianku, kesusahanku, pergumulanku, Tuhan ada di sana. Dalam kekecewaan, dalam struggle, Tuhan ada di sana. Ada masanya Tuhan itu seperti seakan-akan melepas kita. Melepas itu maksudnya saudara-saudara, dia izinkan kita jatuh waktu kita naik sepeda. Saya bisa naik sepeda umur berapa? SD? Kalau Bu Meliani jangan tanya lah. Kayaknya naik motor trail juga bisa ya. Saya bisa naik sepeda, saudara-saudara, saya buka aib sedikit. Kelas 6 SD baru saya bisa naik sepeda. Dan waktu pertama kali bisa naik sepeda itu saudara-saudara senangnya luar biasa, betul ya. Tapi itu dimulai dengan jatuh dulu. Dimulai dengan lepasin roda 3-nya itu. Bukan roda 3, roda 4 ya berarti ya. Roda yang kecil di belakang tuh loh saudara-saudara. Pada bisa naik sepeda gak sih? Bisa. Bisanya langsung roda 2 ya, cuman saya doang yang pakai roda belakang ya. Tapi saya tanyanya kayak saudara bingung begitu saudara. Ini lagi. Saudara, ada masa kita mesti jatuh kan?
Ada masa di mana kita gagal ya. Ada masa di mana kita mengalami kekeringan, ada masa di mana kita jalan di padang gurun. Tapi semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Makanya kan ada lagunya. Coba. Ring. I have known the Father's cares for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always care for me. He's been good to me. Bahasa Indonesianya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Saya berharap waktu saudara ngomong amin, saudara merasakannya. Bukan karena saudara lagi di ibadah ngomong amin supaya seru, tapi saudara betul-betul merasakannya. Bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai saudara, bahkan di masa yang tidak menyenangkan. One day, saudara lihat ke belakang dan saudara lihat, Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Temannya Billy Graham yang tadi kita gibahin itu. Dosa enggak ya? Charles Templeton namanya. Jadi ada seorang wartawan namanya Lee Strobel. Lee Strobel ini bukunya bagus-bagus deh, kalau saudara punya kesempatan saudara baca. Lee Strobel ini dia bilang begini, we may find him, Charles Templeton, in heaven. Loh, kenapa bisa begitu? Kan katanya ateis dia toh. Lee Strobel itu wawancara Charles Templeton. Jadi dia wawancara tentang Templeton ini, dia udah tua ya, keriput-keriputnya. Lalu kemudian Strobel bilang begini, I was taken aback. Dan Strobel bilang sama Templeton, you sound like you really care about him, about Jesus. Kenapa sih kalau kamu kayaknya peduli banget sama Yesus? Jadi ingat saudara ya, Charles Templeton bilang bahwa dia ateis ya, saudara-saudara ya. Tapi kemudian Lee bilang bahwa kayaknya dari bicara-bicara, obrol-obrol, wawancara, kayaknya lu kayaknya care about Jesus banget deh. Lalu kemudian Templeton bilang begini, well, yes, Jesus is the most important thing in my life. Wih, nah lo. Lalu kemudian he stuttered, I gitu ya. I know it may sound strange, but I have to say, I adore him. Wih, kok bisa? Everything good I know, kata Templeton. Everything decent I know. Everything pure I know. I learn from Jesus. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang terbaik, saya dapatin dari Yesus. Dan tidak ada, there's no question that he had the highest moral standard. Jadi Yesus itu adalah yang punya moral standar yang tertinggi. Dan dia bilang itu nggak usah dipertanyain. Dia punya belas kasihan paling luar biasa dari semua manusia dalam sejarah. So ada banyak orang-orang yang luar biasa, tetapi Jesus is Jesus. Itu kata Charles Templeton. Jadi Lee Strobel bilang, ingat seorang diselamatkan karena iman pada Yesus Kristus. Dan makanya Lee Strobel bilang mungkin kita bisa ketemu Templeton di sorga. Karena Templeton dalam perjalanannya yang jauh meninggalkan Tuhan, dia sadar satu hal, ada sesuatu yang indah dalam diri Yesus. Hari ini saudara-saudara mungkin ada banyak hal yang kita belum bisa pahami. Tapi percaya bahwa Tuhan setia dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Ada hal terbaik yang paling bisa kita lakukan. Saya nggak tahu perjalanan saudara di Argo ini seperti apa. Tapi saya percaya retreat ini adalah retreat yang tidak kebetulan.
Saudara bisa melihat bahwa ada sebuah pengharapan yang besar dari Pak Nick dan Bu Juli, Bu Lucy, para panitia, sebuah pengharapan yang besar. Apa? Bahwa ada sebuah perjumpaan kita lagi dengan Tuhan. Kita di recharge lagi. Kita dikuatin lagi, kita di fill in lagi sama Spirit. Kita di fill in lagi untuk kita mengalami perjalanan-perjalanan dengan Tuhan. Dan saya percaya itu penting banget. Semua orang ngalamin masalah, betul? Semua orang ngalamin struggle. Tapi firman Tuhan bilang apa? 10.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Maksudnya apa? Semua orang rebah, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Ayat itu bukan bilang bahwa yang lain kena masalah, kita nggak kena masalah. No, kita bisa kena masalah. Tapi kalau orang lain kena masalah langsung stumbling down, langsung hancur berantakan. Tapi anak Tuhan kena masalah, dia akan berjalan dalam kekuatan. Kita kena masalah, kita kena struggle, pergumulan, kita akan jalan dalam kekuatan daripada Tuhan. Hari ini mungkin hidup gak terlalu enak-enak banget, ya kan? Kita gak kayak semuanya, wah kita menikmati semua indah. No, kita juga ngalamin masalah, kita ngalamin struggle, tapi kita tahu bahwa ada kekuatan, janji, pengharapan. Makanya Tuhan Yesus bilang, burung itu dia kasih makan, bunga itu dia dandani, terlebih lagi kamu. Hai engkau yang dikasihi Tuhan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Adakah engkau hari ini khawatir? Khawatir dengan masa depan, khawatir dengan anak-anak, khawatir dengan cicilan, khawatir dengan kerjaan, khawatir. Gak apa-apa, bawalah khawatirmu kepada Tuhan. Adakah engkau hari ini bimbang? Bimbang dengan masa depan, kering dalam kehidupan. Ini saatnya balik, datang mendekat pada Tuhan. Mari kita masing-masing ambil waktu di hadapan Tuhan. Ambil waktu. Biar firman Tuhan hari ini bicara sama diri kita masing-masing, hati kita. Dan biarkan Roh Kudus bekerja.
Karena Dia sedang bekerja untuk membuat hati kita kuat di dalam Dia. Bekerja untuk membuat kita betul-betul semakin lama semakin melekat kepada Dia. Percaya kepada Dia. Kami datang kepadamu Tuhan hari ini yang berbeban berat. Kami datang kepadamu Tuhan hari ini yang sedang letih lesu. Kami datang padamu Sang Pemberi hidup, yang ciptain kami sejak dari kandungan, yang tahu rancangan yang terbaik buat kami. Maafkan kalau seringkali Tuhan kami tutup telinga terhadap Tuhan. Kami sering dengar kekhawatiran kami sering mendengar buka telinga terhadap kebimbangan, terhadap suara dunia, terhadap hal-hal yang negatif di sekeliling kami. Tuhan maafkan kami. Tapi hari ini kami mau buka telinga kepada Tuhan. Kami mau buka telinga kami, hati kami kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami berjalan dalam kekuatan kepada Tuhan. Meskipun langkah kaki kami berjalan di padang gersang, tapi tangan kami memegang Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, dan jangan pernah lepaskan. Karena kami tahu Engkau berjalan, membawa kami ke padang yang berumput hijau. Pergumulan apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Pada waktu-Mu, Engkau akan buka jalan keluar. Pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan buka pintu. Dan kalau Engkau yang buka pintu, tidak ada yang bisa tutup pintunya Tuhan. Kami percaya, kami meneguhkan hati, menguatkan hati kami kepada Tuhan. Karena Engkau harapan kami satu-satunya. Satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita mau berdoa. Kita ambil waktu ini saudara untuk sekalian kita berdoa. Untuk doa syafaat kita, saudara, mari kita naikkan hati kita untuk berdoa bagi bangsa negara kita, bagi perusahaan kita, dan bagi saudara-saudara yang sedang bergumul. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mendoakan Tuhan bangsa dan negara yang mengalami pergolakan dinamika, pergantian kepemimpinan, perebutan kekuasaan. Kami mendoakan supaya ada belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mendoakan supaya Tuhan bekerja, karena kami tahu bahwa Tuhan mampu bekerja bahkan dalam reruntuhan sekalipun. Kami mendoakan Tuhan belas kasih-Mu terjadi bagi bangsa dan negara kami. Kami berharap akan kemurahan Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk Argo Manunggal Group, perusahaan tempat di mana Tuhan tempatkan kami bekerja. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Pak T yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi seluruh perusahaan, seluruh grup. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan sertai para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Dan biar perusahaan ini Tuhan boleh terus Tuhan pelihara. Kami percaya perusahaan ini Tuhan jaga. Dan kami percaya perusahaan ini, grup ini, semua anak-anak perusahaan, semuanya Tuhan ada dalam pimpinan Tuhan. Kasih hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang saling makan Tuhan. Kasih hikmat bagi para pemimpin kami supaya mereka punya hati yang berpaut kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh berpaut, karena kami tahu orang yang berpaut kepada Tuhan, Tuhan tidak lepasin. Tuhan pegang tangan mereka. Kami juga mendoakan setiap kami para karyawan supaya kami pun bisa jadi berkat. Masing-masing kami punya bagian, Tuhan percayain setiap bagian kami, dan kami berdoa Tuhan seperti tubuh Kristus itu Tuhan, kami mau berfungsi jadi berkat, jadi terang.
Kami mau jadi bagian dalam pelayanan Tuhan ini, Tuhan. Juga kami mendoakan yang sementara bergumul dengan sakit penyakit untuk Pak Tening King, Tuhan. Yang ada di Singapura, Tuhan berkati, Tuhan kasih kekuatan. Biar belas kasih-Mu hadir Tuhan, dan damai sejahtera-Mu hadir buat beliau. Kami juga menyerahkan Pak Teddy Yusuf, mendoakan Pak Yohanes Susanto, mendoakan Pak Suryanto Purnadi, mendoakan Saudara Irwan, berdoa untuk Bapak Malingkas, berdoa untuk Papa dari Saudara Aida Poso, untuk Ibu Heni Suhadi. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Juga mungkin kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, atau saudara keluarga relatif kami, Tuhan, Engkau berkati. Engkau berikan kekuatan dan pemulihan, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang ulang tahun, untuk Pak Nicholas yang ulang tahun di tanggal 27 kemarin, Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai Panik. Juga mendoakan hikmat terus Tuhan berikan, bahkan kebaikan hatinya boleh terus dinyatakan dan dirasakan oleh banyak orang. Kami mendoakan kebaikan, kesetiaan menyertai beliau. Mendoakan saudara Robin Sar juga yang ulang tahun di tanggal 28 kemarin, mendoakan Tuhan berkati dia dan berikan kesehatan dan kekuatan tahun-tahun yang baik baginya, agar dia makin dekat dengan Tuhan dan jadi terang. Juga mendoakan setiap kami, Tuhan, yang saat ini mungkin sekali lagi, Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami ucapkan, Tuhan hadir. Karena kami percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan untuk hari ini hati kami terkoneksi lagi kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesusku. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan lembut katakan, sebab hari ini Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau berkat yang daripadanya. Diberkatilah keluargamu dan diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu, apa saja yang engkau perbuat Tuhan akan buat indah pada waktu Tuhan. Dan setiap orang yang melihat kehidupanmu dan pekerjaanmu memuliakan Bapa di sorga. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya di session 2 ini, Pak Andre. Tangannya anget, Pak. Kenapa ya? Ya, silakan duduk lagi. Kita akan siap-siap ke session 3 Q&A. Jadi mungkin dari siang ada yang mau tanya jawab, ada yang mau sharing. Tadi ibadah kedua agak ngena ya, Pak. Lebih ke agak ya, agak. Saya sebagai Gen Z agak. Banyak kayaknya yang mau dicurhatin. Ya, boleh rekan-rekan sekalian untuk prepare nanti sekitar kurang lebih 15 menit lagi kita akan naik ke atas untuk Q&A sekalian barbecue time ya. Sampai bertemu di lantai 3. Ibadah telah selesai.
Ya, langsung ke lantai 3 boleh. Yang mau ambil sweater dulu mungkin boleh. Silakan. Kita ketemu di lantai 3. Ada ini enggak kalau Q&A Bu Seli? Ya, silakan.